menyaksikan Dare to Compare CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Kalau tadi Syaf sudah berdiskusi bersama dengan Ibu Evelyn, sekarang Syaf ingin menemui Pak Yendri. Kayaknya nih Pak Yendri ada di dalam atau itu tuh yang ada di luar. Jadi saat ini Syaf berada di salah satu lokasi dari produk unggulannya Sinarmas Land. Apalagi kalau bukan properti. Properti ini diberikan nama Latinos Business District. Kira-kira kenapa ya namanya Business District dan konsepnya seperti apa ya? Syaf penasaran. Kalau gitu langsung aja kita tanya ke Pak Yendri. Halo, Pak Yendri ya? Iya. Saya Syafina, Pak. Jadi tadi saya tuh udah ketemu sama Bu Evelyn. Terus kalau misalkan kita mau ngobrol tentang Latinos Business District nih ngobrolnya sama Pak Yendri katanya. Oh, boleh banget. Boleh ya? Wah, Latinos Business District ini dia. Selamat datang di show unit kami. Kece-kece Pak. Ini tapi yang bikin Syaf penasaran adalah kenapa namanya Latinos Business District. Khususnya kenapa namanya Business District? Apakah ini bentuknya sebenarnya rumah atau kantor? Karena ini kan Syaf masuk langsung disuguhkan dengan kantor ya. Oke, ya jadi ini Latinos Business District, produk terbaru dari BSD. Nah, memang konsep dasarnya adalah area komersil. Area komersil, tapi yang membedakan dengan area komersil lainnya, kita buat satu produk namanya Butik Soho. Oh, oke. Iya. What is Soho? Butik Soho, jadi memang kalau Soho itu small office, home office. Oh, small office, home office. Iya, kalau sekarang kan lagi zaman hybrid nih. Ya kan, kombinasi antara offline, online gitu. Nah, unit properti di Latinos Business District, ini juga kita kombinasikan. Jadi cocok buat yang lagi cari rumah, tapi dia bingung maksudnya, rumah dulu hunian atau mau tempat bisnis, tempat usaha. Oke. Nah, unit ini bisa digabungkan. Dia bisa buka bisnisnya di sini sekaligus sebagai tempat tinggalnya. Oke, berarti bisa dibilang lantai satunya ini adalah tempat bisnisnya, lalu lantai 2 dan lantai 3 ya? Ya, itu sebagai tempat tinggalnya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan di lantai 1 ini nggak dipakai untuk berbisnis gitu, mungkin nggak sih? Boleh aja. Oke. Bisa aja. Ya. Karena memang juga lingkungannya kita buat tidak seperti area bisnis lainnya yang memang monoton gitu ya. Ini kita bikin ada public outdoor-nya gitu. Jadi lebih nyaman. Areanya berarti kayak area perumahan ya? Betul, seperti sebuah klaster. Oh, seperti klaster. Berarti ada fasilitas-fasilitas pendukungnya juga dong? Ada. Oh, ada. Ada apa aja tuh berarti, Mas? Jadi selain kita punya public outdoor ya, jadi itu penghuninya nanti atau pengunjung bisa menikmati outdoor space. Dan juga ada komunal parkir, dan juga kita punya parkir dedicated buat si pemilik unit atau pengunjung unitnya. Oke, wow, ini menjawab kebutuhan milenial banget ya. Betul. Kan sekarang ya yang kerja work from home akhirnya punya area sendiri yang memang udah disediakan gitu kan. Iya. Chef penasaran nih mau lihat ke lantai 2, boleh ya? Silakan. Pak Henry, oke, ayo silakan naik. Wah, ini dia nih lantai 2-nya. Ada dapur, satu kamar, satu ruang tamu atau ruang kumpul keluarga juga bisa ya. Iya. Living room. Wah, ini sih nggak berasa kalau kayak kita punya kantor di bawah nih. Boleh dong diceritain apa sih keunggulan dari lokasinya? Oke, betul banget. Jadi memang tadi kalau kita udah cerita tentang si kawasannya sendiri. Tapi yang paling penting adalah kalau kita investasi atau beli properti, pastikan lokasi ya. Nah, lokasi Latinos ini dia sangat dekat ke akses tol Jakarta Serpong, JOR, dan juga ada stasiun kereta api Rawabuntu. Dan itu jaraknya hanya 600 meter dari sini. Oh, nggak jauh. Benar, jadi memudahkan untuk beraktivitas ya, mau ke Jakarta atau sebaliknya gitu. Dan lagi
Ini tepat ada di pinggir di jalan boulevardnya BSD City. Oke. Nah, jalan boulevard itu sekaligus jalur provinsi dari Tangerang yang menghubungkan ke Tangerang dan Bogor. Bogor, Iya, iya dan benar. juga ke tol Jakarta tadi. Iya. Nih biasanya nih kalau misalkan lokasinya udah strategis ya, seperti yang tadi Mas Hendri udah ceritakan, biasanya harganya mahal nih. Nah, benar. Biasanya kalau ada yang di pinggir jalan tuh di BSD 3M gitu kan. Tapi ini Latinos murah banget. Berapa tuh? Price list-nya itu cuma 1,7 miliar, belum termasuk diskon. Ada diskon lagi? Ada diskon Berapa lagi. besar diskonnya? Jadi diskonnya itu up to 12%. Ya, jadi dari 1,7 setelah diskon bisa jadi 1,5, 1,6. Oh. Dan ada satu pilihan cara bayar yang lebih menarik, Apa tuh? yaitu subsidi DP. Oh, subsidi DP. Iya, jadi kan kalau DP standar kita 10% ya. Nah, itu nggak usah bayar, jadi BSD yang bayarin. DP-nya dibayarin sama BSD City? Iya, jadi cukup bayar uang tanda jadi aja. Oh, atau booking fee gitu Iya, ya? betul. Oh, wow, menarik banget. Kira-kira 1,5 atau 1,7 miliar, udah bisa dapat satu tempat bekerja di bawah. Kalau di atasnya mau dijadikan rumah juga Tempat bisa, tinggal tempat bisa. tinggal juga bisa, atau mau keseluruhan dijadikan tempat bisnis bisa, dari atas sampai bawah mau dijadikan rumah juga bisa gitu ya. Betul. Wah, menarik banget nih. Ini ada berapa ruangan nih kira-kira sampai di lantai 3? Oke, jadi kalau untuk ruangan sendiri di lantai 2 ini ada satu ruangan yang mungkin mau dijadikan kamar ataupun tempat bisnis bisa. Nah, di lantai 3-nya satu ruangan yang sama fungsinya, tergantung nanti si pemilik mau jadikan apa. Tapi kalau dari kami, kita set ini seperti rumah ya. Iya. Oke, menarik. Ini kita langsung lihat aja deh ke atas kayak gimana ya. Ayo, Mas Hendri. Silakan. Nah, ini dia lantai 3-nya bisa jadi master bedroom. Walaupun ini juga opsional ya, kalau memang mau dijadikan full bisnis di lantai 3 ini mungkin bisa dijadikan untuk taruh barang-barang atau gudang atau stoknya, dan ada area outdoor juga di luar, area ada balkon. Jadi bisa nongkrong-nongkrong di Jadi situ. unit Latinosnya ini, Syaf, tadi memang kita concern banget after pandemi. Oke. Jadi di dalam unitnya kita bikin sirkulasi udaranya juga bagus, ya ventilasi udara dan pencahayaan. Kalau tadi sempat lihat tampak luarnya kan kita pakai kacanya besar ya, jadi cahaya masuk sempurna, udara juga masuk dengan sempurna. Iya. Jadi emang nuansa rumahnya tuh kalau dari dalam nggak terlalu gelap ya, karena memang pencahayaannya banyak. Betul. Gitu. Nah, berbicara tentang bisnis district nih, potensi investasinya tuh seperti apa sih di sini? Oke, jadi tadi karena lokasi sekali lagi sudah sangat strategis ya. Yang pastinya captive marketnya juga sudah ada, Syaf. Jadi di sekitar kita itu sudah ada kurang lebih 1.000 hunian sampai 2.000 hunian yang sudah ramai. Jadi ini sudah siap berbisnis tempatnya, gitu. Dan jadi kalau kita lihat konsepnya, lantai 1, lantai 2 mungkin bisa aja disewakan untuk jadi income. Nah, lantai 3 ini bisa sebagai tempat tinggalnya kan. Iya sih, dan enaknya jadinya kita bisa ngontrol langsung bisnis kita ataupun tempat yang kita sewakan, benar nggak? Ya kan? Iya. Nah, terus kalau gitu sejauh ini udah ada berapa banyak Latinos yang terjual nih? Oke, kita pasarkan ini dalam 3 tahap ya, Syaf. Yang tahap pertama kemarin 100 unit itu sudah terjual 80%. Oke, Ya, berarti hampir 80 unit sudah terbeli ya? Betul. Jadi next kita akan menunggu lagi yang tahap 2-nya. Total kurang lebih ada 250 unit di sini. Oke, berarti masih sekitar 170 unit lagi. Nah, buat pemirsa tuh yang belum dapat, boleh langsung dicek-cek ya lebih lanjutnya terkait Latinos Business District ini. Tapi ini ada satu pertanyaan yang dari tadi Syaf pikirkan. Kan kita tahu ya kalau misalkan tempat tinggal itu tidak boleh dijadikan tempat usaha. Nah, terkait izinnya nih gimana di sini? Nah, itu satu hal yang nggak harus, yang tidak perlu dikhawatirkan, Syaf. Karena memang Latinos Business District untuk izinnya sendiri memang sudah komersial, peruntukannya juga HGB, sehingga bisa untuk dijadikan bisnis ya. Izinnya itu udah no worries deh. Oke, berarti izinnya udah no worries. Mau ini full bisnis, full rumah, atau rumah plus atau bisnis. kombinasi itu bisa. Jadi udah pasti perizinan tidak akan dilarang. Ya, dan juga memang bahkan kalau misalnya ada yang mau bikin alamat PT, alamat kantor di sini pasti bisa. Oke, karena memang izin bisnisnya sudah terjamin. Betul. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu
Oke, kita udah sampai di unit kedua yang namanya adalah Zena at the Mozia Co-Living. Kenapa namanya Co-Living? Oke, nah Zena at the Mozia ini sebenarnya ada dua tipe, Apa? Chef. Jadi yang co-living ini memang bisa jadi tempat tinggal dan berbisnis. Nah, ada satu lagi tipenya yang share house. Oh, Nah, oke. kalau yang share house itu khusus untuk kos-kosan. Oh, jadi dari tipe itu aja udah jelas ya prospek bisnisnya bisa digunakan untuk apa aja. Betul. Wah, Chef jadi penasaran nih, mau lihat ke dalam boleh ya? Ya. Oke, kita lihat ke dalam yuk. Wah, ini dia. Kelihatannya kayak lebih besar ya? Lebih lebar. tepatnya. Lebih lebar tepatnya. Oke, kita boleh ngobrol di sini berarti ya? Iya. Asik. Zena at the Mozia. Apa yang menjadi keunggulan dari Zena at the Mozia dibandingkan properti lainnya? Oke, sekali lagi lokasi ya. Zena ini terletak di kawasan Mozia, di mana di situ ada, mungkin pernah dengar ya, Mozia Loop, Oke. trek sepeda yang Trek lagi sepeda. hype tuh. Nah, itu juga. Tapi kalau dari segi makronya, si Mozia ini terletak di sentralnya BSD. Jadi memang captive marketnya tuh sudah ada, sekelilingnya mulai dari perkantoran, sekolah, itu sudah ada di Oke. dekat Mozia. Sejauh ini nih, berarti kan Mozia udah ready. Sejauh ini yang isi itu biasanya untuk bisnis-bisnis seperti apa? Oke, tadi kalau di awal saya sempat info ya bahwa Zena ini ada dua tipe. Iya. Ada yang khusus kos-kosan, house, ya. share house tadi, dan ini co-living. Nah, dua-duanya unitnya sudah ready, sudah siap huni. Nah, yang share house pastinya untuk kos-kosan, sudah mulai terisi tuh sekarang. Nah, sekarang yang di sini co-living itu memang untuk bisnis, untuk kantor, untuk klinik. Nah, kita bisa lihat udah mulai pada beroperasi juga tadi. Iya, Ya. iya. Nah, potensi investasinya jadinya sebesar apa nih? Karena lokasinya juga strategis. Oke, jadi kalau untuk yang kos-kosan, karena itu terdiri dari 6 kamar, kebayangkan kalau misalnya satu kamarnya aja disewakan paling murah 1,5 juta, tiap bulannya udah bisa dapat kurang lebihnya 6 sampai 9 juta. 9 juta. Nah, itu kan bisa menjadikan, jadi yang nyewa yang bayarin cicilan Iya. KPR kita nih. Iya, gitu. iya, benar. Wah, Itu juga yang co-living ini sama juga sih sebenarnya. Iya, keren banget sih. Itu beneran ide yang bagus, ditambah memang kawasan BSD City ini yang tadi Mas Hendri bilang ya, ada kantor iya, kampus iya, lalu perbankan juga banyak di sini. Nah, kira-kira nih kisaran harganya berapa nih? Karena potensi usahanya besar juga di sini. Oke, ini untuk yang 3 lantai ya, kita harganya starting hanya 1,8 miliar. Ada diskon. Nah, diskonnya tuh up to 12%. Up to 12% Iya. dari 1,8, jadi kira-kira 1,7? Iya, 1,7, lalu udah bisa buka usaha. Kalau mau bikin usaha boleh, kos-kosan juga boleh, karena ada share house juga ya. Iya, Wah, kalau gitu kita lihat ke atas boleh ya? silakan. Dari sini ya. Oke. Aduh, fasilitasnya nih dengan Zena yang begitu bagus sih, fasilitasnya apa aja? Oke, tadi kalau kita bicara fasilitas ya, memang dari lokasi udah sangat diunggulkan ya, strategis dekat ke ICE, dekat ke Ion Mall, ada Universitas Atmajaya dan Prasetya Mulia. Yang terbaru lagi kita nanti di akhir bulan Juli atau Agustus 2022 ini, akses tol terbaru kita udah jadi. Sehingga si kawasan Mozia ini, Zena, ke pintu tol itu kurang lebih 5 menit aja. Oh, 5 menit aja. Iya, betul sekali. Dan juga unitnya Zena ini udah free furniture dan AC loh, Chef. Jadi unitnya ini selain udah ready, ada furniture-nya, ada AC-nya, udah bisa langsung move in, Iya. disewakan. Nah, Mas, ini kan kita udah sampai di unit ketiga ya. Tadi pas Chef masuk, udah ketemu dengan kolam renang. Selain kolam renang ini, apa sih yang membedakan unit ini dengan 2 unit sebelumnya? Oke, Alesia ini terletak di kawasan Vanya Park. Ya, jadi Alesia subclusternya ya, Chef ya. Jadi memang benar tadi ada kolam renangnya, jadi itu dedicated untuk komunal. Tadi 8 unit, dia bisa beli 8 unit, bisa dapat free kolam renangnya. Cocok buat keluarga besar ya, yang pengen punya unitnya masing-masing, tapi punya family time nanti gabung kan ya. Nah selain itu di Vanya Park ini kita punya danau seluas 8 hektar.
8 hektar. Ya, nah itu deket banget, jadi bisa setiap hari tuh jadi kayak liburan ya. Ada jogging track, ada clubhouse juga di dalam untuk warga Fanyapa. Nah, dengan keunggulan tadi nih, dan kemudahan yang didapatkan, kelebihan yang ada, kira-kira mahal nggak sih? Nah, ini sekali lagi cukup terjangkau. Untuk yang tipe dengan pool, itu startingnya di 1,6 M. Belum termasuk diskon. Oh, diskonnya berapa? Iya, Sama nah, nggak kayak yang sebelumnya? lebih besar lagi ini. Ini diskonnya up to 14%. Bahkan untuk beberapa tipe ada yang bisa sampai 15%. Jadi cukup menarik nih. Berarti bisa banyak ya yang dilakukan di sini dengan harga 1,4 setelah diskon tadi 1,5, itu potensi investasinya sebesar apa? Oke, sekali lagi ini di Alesya mayoritas unitnya sudah ready. Jadi kalau misalnya memang tidak mau digunakan, bisa disewakan. Nah, karena sudah ready tadi, ya kita bisa dapat income dari penyewa sehingga bisa buat bayarin cicilan. Oke, berarti nggak hanya jadi tempat tinggal ya? Iya. Biasanya yang jadi bisnis ini di bisnis apa aja bergeraknya? Oke, kalau untuk Alesya ini memang hanya untuk residensial ya. Jadi memang tidak bisa di bentuk bisnis yang lain, paling ya tempat tinggal atau kos-kosan. Oh, tempat tinggal atau kos-kosan, berarti potensi bisnisnya tetap masih ada, tapi bentuknya kos-kosan. Betul. Gitu ya. Kalau kita lihat dengan adanya pool tadi dan danau, sebenarnya ini bisa buat disewakan kayak misalnya short escape ya, pas lagi weekend gitu kan. Iya, Relaxation, iya, healing gitu Ya, kan. terus kita masukkan ke Airbnb, kayak sewa villa, bener Benar, nggak ya, sih? karena memang konsepnya Alesya pool house. Oh, begitu. Nah, itu dia tadi tuh potensinya. Selain kos-kosan, ternyata rumah ini bisa disewakan untuk villa juga. Berarti emang potensi bisnisnya banyak banget ya sebenarnya. Kita lihat ke atas boleh ya? Iya, silakan. Oke, come on. Kita lihat ke atas. Nah, ini dia di lantai paling atas. Gede banget ya. Karena memang lebih lebar juga kan? Iya, betul. Oke. Ini bisa buat kamar utamanya ya, dengan kamar mandi dalam. Berarti total kalau tadi kita lihat ada 3 kamar ya, di lantai 2 ada 2 kamar, di atas master bedroom. Betul. Nah, Mas, ini kan tadi kita udah ke Latinos Business District, terus kita udah ke Zena Co-Living. Sekarang kita ada di Alesya Pool Villa. Kita abis ini mau kemana nih? Kan kita punya 4 tempat nih. Ada yang tempat keempat ini wilayah komersial baru kita dengan konsep lifestyle arcade. Oh, konsep lifestyle arcade. Oke, siap, penasaran nih. Langsung aja kita ke sana. Come on, Mas. Come on. Let's go. Akhirnya kita sampai juga di lokasi keempat nih. Boleh dong dikasih tahu apa sih ini Virginia Arcade dan keunggulannya? Oke, Virginia Arcade ini sebuah lifestyle arcade ya, yang memang merupakan area komersil. Dan kalau keunggulannya sendiri pasti yang sekali lagi kita bicara lokasi. Lokasi Virginia Arcade ada di BSD Timur, yang notabene sudah hidup, sudah ramai. Jadi kalau nanti kita bisa lihat video sekelilingnya, sudah ada 2 unit apartemen yang siap huni di seberangnya, lalu juga bersebelahan dengan kawasan hunian yang memang premium di BSD. Karena hunian ini ada Virginia Lagoon, Fairmont Parkland, dan Taman Telaga Golf, ini yang berdekatan dengan area golfnya BSD. Wah, kece banget. Jadi sangat menjanjikan sekali, lokasinya sangat strategis. Boleh dong digambarkan ini nanti akan ada berapa lantai setiap unitnya, terus areanya akan dibuat seperti apa? Oke, kita punya 2 tipe untuk di Virginia Arcade ini. Yang satu tipe plaza, itu 3 lantai, itu standar ya. Nah, untuk yang tipe kedua adalah tipe arcade. Nah, tipe arcade ini yang punya kelebihan dibanding tipe plaza karena nantinya akan punya area semi outdoor. Jadi pengunjungnya itu bisa jalan-jalan, sightseeing di sana, atau sekedar hangout ya. Dan juga si cluster Virginia Arcade ini dia punya public outdoor sehingga pengunjung bisa menikmati hangout sama keluarga, sama teman di public outdoor tadi. Oh, ada public outdoor-nya. Ini seru banget nih, berarti kan ada area indoor, ada public outdoor. Lalu ini lokasinya dekat dengan pemukiman atau rumah yang tadi Mas Yandri bilang, lalu ada apartemen, lalu ada vendor makanan terkenal juga di sini. Kira-kira harganya akan mahal nggak nih? Nah, kalau harga ini sangat-sangat terjangkau. Karena sudah ada di area komersil, harganya itu juga bisa dibilang cukup murah di BSD.
hanya starting 2 miliaran aja, Syal. 2 miliar. Dengan harga 2 miliar itu potensi investasi yang bisa didapatkan oleh pembeli sebesar apa? Nah, kalau kita bicara potensinya, captive market yang sudah ada di sini itu kurang lebih 100.000 individu bahkan lebih. Oke. Ya, jadi ya calon pembeli tinggal nanti pikirin mau bisnis apa. Yang pastinya captive marketnya udah ada di sini. Udah ada. Ya. Jadi tinggal datang beli unit, pikirkan bisnisnya mau apa karena marketnya semua udah ada di sini. Betul. Ditambah memang daerah sini adalah daerah yang juga cukup ramai ya. Cukup seperti yang ramai, tadi sudah Mas Henry hidup. bilang, iya sudah hidup karena ada perumahan, ada apartemen dan juga ini jalan besar depannya. Iya, dekat perkantoran juga. Dekat perkantoran, memangnya luar biasa sekali nih. BSD City menyediakan gak hanya tempat tinggal, tapi di tempat tinggal itu juga, di area itu juga kita bisa cari cuan, ya nggak sih? Iya. Sesuai dengan tagline-nya ya, BSD City, Big Opportunity. Jadi BSD City itu udah one stop property. Jadi mau cari tempat tinggal, Ada. pastinya nyaman. Tempat edukasi ya buat anak-anak kita, lengkap dari playgroup sampai ke universitas ada. Lalu untuk berbisnis pastinya ya, peluang-peluang bisnis baru, tempat kerja yang bertaraf internasional, dan juga yang terakhir pastinya entertainment, ya, hiburan untuk healing gitu ya. One stop living, sepakat banget. Kalau chef aja tertarik nih, harusnya pemirsa di rumah juga tertarik ya. Jadi boleh nih cari tahu lebih dalam lagi terkait semua properti yang ada di BSD City, betul? Betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Thank you. Mas Henry, chef udah diajak keliling. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke. Terima kasih Mas Terima Henry. kasih. Chef pamit ya. Ya, Terima kasih. bye. Nah, kita sudah lihat nih 4 pilihan properti dimulai dari Latinos Business District, Zena at the Mozia, Alesia, dan juga Virginia Arcade. Jadi yang mana nih kebutuhan Anda? Pastinya ya, Anda sudah memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih investasi properti sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan Anda. Jika Anda ingin berinvestasi di BSD City, langsung saja kunjungi BSD City Marketing Office untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait properti menarik lainnya yang ada di BSD City. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di Dare to Compare, edisi spesial Smart Investment with Sinar Maslen. Saksikan terus CNBC Indonesia Beyond Business.